Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi. Sekarang kita masuk di syarah pembahasan isim mausul ma'rifah yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah syarh al-babur rabi' min anwa'il ma'arif, yang keempat ya. Ya, pertama domir, kedua nama, ketiga isim isyarah. Sekarang yang keempat. Al-babur rabi' min anwa'il ma'arif, bab keempat dari jenis ma'rifah, al-asma'ul mausula, isim mausul. Isim mausul. Wahia, dan dia adalah, perhatikan pengertian isim mausul diberikan Ibnu Hisham. Ringkas sekali dan insya Allah bisa dipahami. Kata beliau wahia, dia adalah, maksudnya pengertian isim mausul. Al-muftakiratu ila silatin wa'aid. Dia adalah yang butuh kepada silah dan a'id. Dia adalah yang butuh kepada silah dan a'id. Paham pengertian isim mausul? Butuh kepada silah dan a'id. Karena kalau ada isim mausul pasti harus ada silah. Kalau ada isim mausul pasti harus ada a'id. Dua ini dia butuhkan. Kalau ada isim mausul tidak ada ini, bukan isim mausul. Karena dia itu selalu butuh kepada silah dan selalu butuh kepada apa? A'id, pasti. Kalau ada isim mausul pasti ada silatul mausul. Apakah berupa jumlah atau syibhul jumlah. Paham kan? Dan pasti ada a'id, domir yang kembali kepada isim mausul. Dan a'id itu kan bisa hilang, bisa ada, asalnya ada. Asalnya ada dalam lafaz. Jelas ini isim mausul? Pengertian pendek sekali. Wahia ala dorbain. Dan dia di atas dua jenis. Khossatun wa mustarokatun. Nah, ini sudah kembali lagi ke nama yang ada di mutamimah. Nah, ada isim mausul khossah, penggunaannya khusus tertentu. Ada yang mustarok, penggunaannya itu berserikat. Yaitu maksudnya antara mufrad, mudzakkar, mufrad, musanna, jama'. Sementara yang khoso ada penggunaan khusus untuk mufrad, ada penggunaan khusus untuk musanna, ada penggunaan khusus untuk jama'. Paham ya? Ini akan beliau sebutkan. Fal khoso, isim mausul yang khusus adalah alladzi lil mudzakkar. Ini dia. Alladzi untuk mudzakkar. Wallati lil muannas. Allati untuk muannas. Ini namanya khusus. Walladani litatniyatil mudzakkar. Untuk dua laki-laki. Dua laki-laki. Wallatani litatniyatil muannas. Untuk dua perempuan. Wa yusta'malani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarra wa nasba. Perhatikan penggunaannya. Dia digunakan dengan alif rafa'nya, dengan ya jar dan nasabnya. Paham ini? Dengan ya jar dan nasabnya. Wal ula ini li jam'il mudzakkar, dan al ula ini untuk banyak laki-laki. Wa kadzalika demikian pula alladzina wa huwa bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Dia dengan ya pada seluruh keadaannya. Ini perkataan beliau di matan mutlaqo. Mutlaqo maksudnya apa? Di seluruh keadaannya, rofa, nasab dan jernya dengan ya. Wahudaila, tapi ini disyarat keunggulannya. Belum tambahkan bahasa lain. Supaya nanti antum tak kaget kalau ada yang ngomong beda dengan yang antum pahami, yang pelajari. Belum bilang wahudail wa uqail. Satu suku di Arab. Qabilah uqail dan qabilah hudail. Yakulun, mereka bilang alladuna raf'an walladina jarra wa nasba. Jadi mereka pakaikan waw kalau rofa. Alladuna. Tapi ini bukan bahasa Quran. Kalau Quran selalu dibaca apa? Alladina. Ini bacaannya sebagian suku di Arab. Yaitu dua suku besar. Yaitu suku Hudail dan suku apa? Uqail. Dia baca alladuna rof'an ketika di rofa. Walladina jarron wa nasba. Jar dan nasabnya. Jadi mereka bilang begini. Ja'alladuna. Pakai waw kalau rofa. Ra'aitul ladina. Pakai ya.
Marortu billadina pakai ya. Kalau di jar dan nasab. Paham orang mereka? Ini paham bahasa mereka ini? Ini Masya Allah. Wallati li jam'il muannas. Sementara kata allai dan allati ini untuk banyak perempuan. Terus belum kasih antu faedah. Walaka, kalau ada bilang walaka maksudnya ya juzlak. Boleh bagi kamu. Boleh bagi kamu fihima pada keduanya ini yaitu allai dan allati. Boleh pada kamu pada keduanya ini isbatul ya wa tarkuha. Boleh ada ya-nya, boleh tidak. Maksudnya boleh antum baca panjang, boleh antum baca pendek. Boleh antum bilang begini. Allati, boleh. Boleh juga antum tinggalkan. Hapus ya-nya maksudnya. Jadinya apa? Allati. Dan itu bahasa Quran juga. Bahasa Quran. Jadi ini semuanya fasih. Antum hilangkan ya atau ada ya, semuanya bahasa fasih. Seperti dalam Al-Quran. Wallai isna minal mahid. Wallai. Paham ya? Dihilangkan apanya? Iya-nya. Boleh. Nah, ini semua membuat kita nanti paham ketika datang sisi lain dalam Al-Quran atau hadis. Paham ya? Karena semua di kotur nada ini antum dikasih apapun yang dibutuhkan. Sudah pembahasan meluas. Alhamdulillah. Selesai. Kemudian selesai yang mukhtasah ya. Yang khassah. Sekarang wal mushtaraka. Yang disyirikati. Penggunaannya umum. Man wa ma wa ayyun wa al wa du wa dha. Disatukan. Man, ma, ayyun, du, al, du, dha. Akan dirinci satu persatu nanti. Fahadihis sittatu. 6 ini. Tutlaku digunakan. Alal mufrodi. Tutlaku maknanya apa? Tusta'mal. Karena dia pakai sinonim. Tadi kan yusta'mal. Dipakai. Ini sekarang tutlak. Maksudnya maknanya sama. Ini namanya sinonim. Beda lafaz sama arti. Antum harus teliti. Penggunaannya Ibnu Hisham. Karena Ibnu Hisham sukanya begitu. Dia tidak mau melafazkan satu kata 2 kali. Kalau dia mau melafazkannya lagi, dia pakai kata lain. Itu Ibnu Hisham. Jarang dia gunakan. Lihat dari awal begitu terus. Dari awal. Sekarang tadi kan tusta'amal. Yusta'amal. Sekarang tutlak. Maknanya sama. Digunakan alal mufrad wal musanna wal majmu. Atas mufrad, musanna dan jama. Maksudnya itu man. 1 orang man. 2 orang man. 3 orang man. Ma. 1 orang ma. 2 ma. 3 ma. Sama. Ya. Al-mudzakkar min dzalika kullihi wal muannats. Laki-laki dan perempuannya. Karena kalau perempuan antum bilang man. Laki-laki antum juga bilang apa? Man. Jadi tidak dibedakan. Beda kalau tadi yang khosoh. Yang khusus. Ada alat-alat khususnya. Kalau ini umum. Takul antum katakan. Iman pada kata man. Yu'jibuni manja'ak. Seorang. Wa manja'atka. Seorang perempuan. Wa manja'ak. 2 orang. Wa manja'atak. 2 orang perempuan. Wa manja'uk. Berapa orang? Wa manja'uk. Berapa orang? Banyak laki-laki. Wa manji'nak. Banyak perempuan. Paham penggunaannya? Bisa. Man semuanya tetap. Wa taqulu fima. Antum katakan pada ma. Liman qol terhadap orang yang berkata. Istaraitu himaron. Au atanan. Himaron. 1 keledai jantan. 1 keledai jantan. Atanan. 1 keledai betina. Au himaroin 2. Au atanain 2 juga. Au humuron jamak banyak keledai. Au utunan jamak banyak keledai betina. Antum bilang a'jabani mashtaroitahu. Pakai ma. Padahal 1. Ma. Wa mashtaroitaha. Pakai ma juga. Padahal mu'anas. Ya. Wa mashtaroitahuma. Pakai ma. Padahal 2 kan. Wa mashtaroitahum. Pakai ma. Padahal apa ini Rizki?
Hmm? Padahal jamak. Hum. Wa mastaroitahunna. Pakai ma. Padahal jamak perempuan. Jelas ini. Wa kadzalika taf'alu fil bawaki. Demikian pula antum lakukan pada sisanya. Ini kan belum hanya contohkan man dan ma. Sisanya juga begitu penggunaannya. Mau antum bilang 1 orang, 2 orang, 3 orang, laki-laki, perempuan, tetap ma. Tetap ma, tetap man. Demikian pula tetap du, tetap da, tetap al, tetap ayun. Paham ini? Tetap begitu. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah sekarang rincian lebih jauhnya. Wa innama takunu al mausulatan. Sesungguhnya tiada lain. Al mausulatan menjadi isim mausul. Menjadi mausul. Bisyar dengan syarat. Antakuna dakhilatan ala wasfin sorih. Dia masuk pada sifat yang jelas. Akan dirinci sebentar itu sifat yang jelas itu siapa. Kalau dibilang ini wasfun sorry. Siapa? Akan dikasih tahu antum. Kalau bilang ligoiri tafdil. Bukan untuk tafdil. Kan isim tafdil juga itu kan sifat. Misalnya Muhammad akbar min Ali. Muhammad lebih besar daripada Ali. Paham ini kan? Berarti isim tafdil juga wasf. Tapi di sini syaratnya adalah bukan pada isim tafdil. Al mausula tidak akan masuk pada isim tafdil. Berarti siapa? Wahuwa salasa. Dia hanya masuk pada 3 wasf sorry. Dia hanya masuk pada 3 wasf sorry. Apa itu? 1 ismul fa'il. Itu di garis bawahi. Karena itu ketentuannya. Supaya nanti antum dapat di kitab. Dapat isim fa'il. Terus ada alnya. Langsung bilang. Alnya isim mausul. Alnya isim mausul. Jadi isim fa'il. Kad-dorib seperti dorib. Jadi antum bilang ad-dorib yang memukul. Paham kan? Yang memukul. Wasmul maf'ul ini yang kedua. Isim maf'ul. Ya, yang ada dalam tasrif. Kal madrub yang dipukul. Yang dipukul. Kan alnya. Yang ketiga. Wasifatul musyabbaha. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Yaitu dari kata yang wazannya maknanya isim fa'il tapi tidak sewazan dengan isim fa'il. Dibilang sifatul musyabbah. Ya, antum sudah pernah dengar sifatul musyabbah di pembahasan isim yang beramal-amalan fi'il. Di pembahasan isim yang beramal-amalan fi'il. 3 ini. Fa'idha dakholat alas min jamidin. Kan kalau masuk pada 3 itu maka dia isim mausul. Kan begitu. Sekarang. Fa'idha dakholat alas min jamidin. Jika dia masuk kepada isim jamid. Tahu isim jamid ya? Bukan mustaq. Kalau tadi kan semua mustaq itu pecahan. Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah. Itu namanya apa? Mustaq. Pecahan. Sekarang kalau dia masuk pada isim jamid. Tahu isim jamid seperti? Yang tidak punya pecahan. Yang tidak dipecahkan dari fi'il. Karojul seperti rojul. Ar-rojul. Au ala wasfin yusbihul asma'al jamidah. Atau kepada sifat tapi mirip dengan isim jamid. Kasohib seperti sohib. Pemilik. Nah itu kan mirip dengan isim jamid. Au ala wasfin tafdil. Au ala wasfin tafdil. Atau di atas sifat tapi isim tafdil. Kal abdol. Wal a'la. Seperti al-afdal dan al-a'la. Faya harfu ta'rif. Itu hukumnya. Maka dia huruf yang memberikan faedah ma'rifah. Paham ini? Paham ini? Jadi kalau masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, maka dia isim mausul. Paham kan? Tapi kalau masuk pada selain itu, maka siapa dia? Maka siapa dia? Maka al yang membuat isim itu ma'rifah. Jelas ini? Maka al yang membuat isim itu apa? Ma'rifah. Masya Allah. Dia adalah alat yang memberikan faedah ma'rifah. Paham kumpul? Itu al. Sekarang du. Wa innama takunu du mausulatan. Du. Tidak lain dia akan menjadi isim mausul. Du. Tidak lain
dia akan menjadi isim mausul. Dia akan menjadi isim mausul. Fi lugati toi. Masya Allah. Berarti ini tidak usah terlalu dipusingi. Karena dia hanya pada lugonya siapa? Toi. Satu suku di Arab. Ya. Khosoh. Secara khusus. Secara khusus. Akul dia berkata yaitu orang Toi. Dia berkata yaitu orang Toi. Ja'ani dukoma. Dia bilang begitu. Artinya ini apa? Datang kepadaku yang berdiri. Yang dia terjemahkan. Isim mausul. Datang kepadaku yang berdiri. Paham ya? Iya. Wasumi amin kalami ba'dihim. Didengar dari ucapan sebagian mereka. Yaitu suku Toi. Didengar dari sebagian ucapan mereka. Yaitu ucapan sebagian mereka. Yaitu Toi. La wadu fis sama'i arshuhu. Dia bilang begitu. La, tidak. Wadu fis sama'i arshuhu. Dia bersumpah ini. Kemasukan waw sumpah tapi tidak dibaca di. Kalau seandainya asmaul khamsah maka dibaca jer. Karena wa di sini huruf sumpah. Tapi dia baca du. Berarti isim mausul mabni. Jadi artinya la, tidak. Wadu fis sama'i arshuhu. Demi yang di langit arsnya. Itu dia bersumpah kepada Allah. Ya. Demi yang di langit arsnya. Wa qala syairuhum, berkata penyairnya mereka. Penyairnya siapa ini? Penyairnya siapa ini? Orang Toi. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'iri du hafartu wa du tawaitu. Lihat. Ini butuh kita terjemahkan karena mau tahu artinya du. Dia bilang fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Sungguhnya air ini adalah airnya bapakku dan kakekku. Ini air, maksudnya sumur ini adalah punyanya bapakku dan punya kakekku. Wabi iri dan sumurku ini du hafartu yang saya gali, yang saya gali, wadu tawaitu ya yang saya gali dan yang saya rawat. Ya, yang saya rawat. Dipahami ini? Jadi du di situ maknanya apa? Yang maknanya yang paham kumpul? Wa inna matakunu dha. Sekarang lagi. Dha. Wa inna matakunu dha mausulatan. Dha tiada lain dia akan menjadi isim mausul. Bisyar ayyataqaddam hamma listifhamiyah. Dengan syarat dia diawali oleh ma istifhamiyah. Paham ya? Nah contoh. Mada anzala rabbukum. Mada anzala rabbukum. Apa yang? Kan ma apa? Da yang. Apa yang Rob kalian turunkan? Auman al-istifhamiyah. Demikian pula atau ma istifhamiyah. Dia diawali oleh man atau ma atau man. Istifhamiyah. Nah qawlihi. Contoh perkataannya penyair. Wa qasidatin ta'til muluka ghoribatin. Qad qultuha liqal man dha qalaha. Ya. Dia bilang wa qasidatin ta'til muluka ghoribah. Qasidah bait syair yang datang kepada raja itu dalam keadaan dia gharib. Bait syair yang aneh. Fahada qad qultuha, saya telah mengatakannya. Saya telah mengucapkan syair itu liuqol supaya dikatakan. Lihat selanya. Manda qolaha, siapa yang qolaha mengatakannya. Apa maknanya nih? Siapa yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya. Jelas ya? Jadi syahid kita adalah manda qolaha. Za di situ siapa? Isim mausul. Ai yaitu maksudnya maknanya. Malladhi anzala rabbukum. Apa yang Rob kalian turunkan. Wamanil ladzi qolaha. Siapa yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya. Ini dia untuk za. Fa illam yadkhul 'alaiha syai'un min dzalik. Perhatikan ini setelahnya. Jika tidak masuk kepadanya
sesuatu pun dari hal tersebut. Yaitu tidak masuk ma, tidak masuk man. Itu maksudnya. Fahyasmu isyaro, maka dia isim isyaro. Iya kan? Kan sudah lewat kan? Da termasuk isim isyaro. Da termasuk isim isyaro. Selewat kan? Kalau tidak ada man, tidak ada ma, maka da isim isyaro. Iya. Walai juzu antakuna mausulatan. Tidak boleh sebagai isim mausul. Artinya kalau tidak ada ma dan tidak ada man, tidak boleh dia sebagai isim mausul. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang Kufa. Orang Kufa aneh di sini pendapatnya. Karena mereka menurut mereka walaupun tidak ada man, tidak ada ma, bisa menjadi isim mausul. Paham orang Kufa? Apa dalil mereka? Wastadallu biqaulihi. Mereka berdalil dengan ucapannya penyair. Adas. Ya, mereka berdalil dengan ucapan penyair. Adas. Mali abbadin alaika imaratun. Aminti wahadatah milina toliku. Ini aneh sekali. Pendapatnya orang Kufa. Dia berdalil dengan syair ini. Ia menunjukkan bahwa da itu isim mausul. Mana itu? Itu ya. Aminti wahadatah milina toliku. Ini sangat aneh. Jadi dia bilang hada itu adalah isim mausul. Tidak ada man, tidak ada siapa? Tidak ada man, tidak ada siapa? Ma. Dia bilang ini isim mausul. Gimana ini? Isim mausul ini? Tidak mungkin ada ha. Ada apa? Ha. Makanya kata Ibnu Hisham. Qalu mereka bilang ya. Orang Kufa, orang Kufa. Ya orang Kufa. Hada mausula mubtada. Orang Kufa bilang hada isim mausul mubtada. Hada itu isim mausul sebagai apa? Mubtada. Dia bilang wa tahmilina silatuh. Terus dia paksakan tahmilina adalah silatul mausul. Kan kalau dibilang isim mausul berarti harus punya sila. Dia bilang tahmilina isim mausul. Silanya. Wal a'id mahdhuf. Dan a'idnya dihilangkan katanya. Wa tolik khobaruhu. Toliknya adalah khobarnya. Wa takdirnya. Walladhi tahmilinahu. Walladhi tahmilinahu tolikun. Paham ini kan? Jadi hada tadi adalah mubtada, tolikun adalah khobar. Kemudian tahmilin adalah silatul mausul. Domirnya dihilangkan. Apa kata Ibn Hisham? Wahadalah dalila fi. Hada tidak ada dalil padanya. Ini tidak ada dalil padanya. Tidak ada dalil bagi orang Kufa. Kenapa? Li jawazi annaha ayyakuna dalil isyara. Karena boleh da di sini sebagai isim isyara. Bahwa mubtada. Ya kalau dia isim isyara tetap i'rabnya apa? Mubtada. Wa tolik khobaru. Wa tahmili jumlah haliyah. Tahmilin bukan sila. Tahmilin adalah jumlah apa? Haliyah. Ya kan? Kan boleh hal berupa apa? Jumlah. Wa jumlah haliyah. Wa takdir hada tolikun fi halati kaunihi mahmulan lak. Ini ditalak dalam keadaan dia lagi hamil. Ini ditalak dalam keadaan dia lagi hamil. Terus kata Ibn Hisham, di antara menguatkan dia bukan isim mausul, tapi isim isyarah. Kata beliau, wa dukhulu harfu tambih alaiha, masuknya huruf tambih padanya, yaitu ha. Dia dulu ala anna halil isyarah, la mausula. Menunjukkan bahasanya dia adalah isim isyarah, bukan isim mausul. Yang bisa masuk ha tambih siapa? Isim mausul atau isim isyarah? Kan isim isyarah. Paham ini? Itu di bait ada haknya. Ada haknya. Jelas kan? Fahada khulasatul qaul fi ta'dadil mausulat khasiha wa mustarikiha wa mustarakiha. Ini kesimpulan pembicaraan dalam jumlah mausul yang khusus ataupun yang mustarak. Paham ya? Ini selesai. Belum berbicara tentang isim mausulnya. Berikutnya adalah tentang silah dan aid. Berikutnya adalah tentang silah dan aid. Kata beliau, fa'ammas silatu. Adapun silahnya. Fahiya ala torbain. Maka dia terbagi dua. Adapun silah. Maka dia terbagi dua. Jumlatun wa syibuh jumlah. Ini mudah ya karena sama dengan pembahasan mubtada khobar. Silah itu kadang berupa jumlah. Kadang juga berupa syibuhul jumlah.
Fal jumlah itu ala durbain. Tentunya tidak asing. Jumlah itu ada dua. Jumlah itu ada dua. Ismiyah wa fi'liyah. Iya kan? Tentunya itu maklum. Fasyartuha amron. Syarat jumlah. Iya. Itu kalau dia berupa jumlah maka ada dua syaratnya. Antakuna khobariyah. Pertama jumlah harus apa? Jumlah khobariyah. Tahu jumlah khobariyah? Jangan pernah bilang mubtada. Lawan dari khobar. Khobar lawan dari mubtada. Tapi jumlah khobariyah. Apa yang dimaksud dengan sini kira-kira dan sobo? Ahsan. Kalau dibilang jumlah khobariyah maksudnya bukan tolabiyah. Jadi makanya tidak ada pernah itu bilang mubtada. Jumlahnya adalah fi'il amr. Tidak pernah itu bilang Zaidun idribuhu. Salah. Kalau bilang begitu Zaidan idribuhu. Paham ini? Jadi jumlahnya itu harus jumlah apa? Khobariyah. Atau jumlah khobariyah? Bukan tolab. Bukan amr, bukan nahi. Makanya tidak ada itu jumlah berupa jumlah fi'iliyah terus fi'il amr. Paham ini? Selalu kalau jumlah fi'iliyah maksudnya fi'il mudhari atau fi'il mati. Jelas kan? Karena harus jumlahnya berupa apa? Khobariyah. Paham ya? Dan perhatikan khobariyahnya maknanya. Yaitu bukan insya'iyah tolabiyah. Yang kata beliau, a'ni yang saya maksud adalah muhtamilatun lissidiki wal kadhib. Ihtimal benar atau salah. Kan ketika saya bilang ini, Zaidun, Abu. Zaid berdiri bapaknya. Misalnya pada mubtada khobar ini. Ya, bisa kita bilang jujur atau dusta. Jujur atau dusta. Paham? Sama dengan antum bilang, Ja'alladhi, Abu. Datang yang berdiri bapaknya. Bisa antum bilang apa? Jujur, kalau benar adanya. Bisa juga antum bilang apa? Dusta. Itu namanya jumlah khobariyah. Beda kalau anda bilang begini, Zaidan idribuhu, Zaid pukul dia. Bisa antum bilang, kau dusta. Paham ini? Atau antum bilang apa? Kamu benar. Tidak bisa kan? Kan dia menyuruh, Zaid pukul dia. Paham kan? Nah ini beda kalau khobariyah. Falajuz. Maka tidak boleh. Ja'alladhi idribuhu. Kenapa tidak boleh ini Fadl? Bukan jumlah khobariyah. Tapi jumlah apa dia? Tolabiyah. Sama dengan ini. Wala, tidak boleh pula. Ja'alladhi bi'itukahu. Datang yang saya jual kamu kepadanya. Datang yang saya jual kamu kepadanya. Namanya akad jual beli itu bukan akad khobariyah. Tapi akad apa? Insya'iyah. Karena tidak bisa. Saya jual kepada kamu. Terus bilang, kamu bohong. Tidak bisa. Namanya jual beli itu adalah akad apa? Bentuk. Memang lafadznya lafadz khobariyah. Tapi akad jual beli itu akad apa? Tolabiyah. Karena dia bilang kamu jual, saya beli. Kamu jual, kamu beli. Iya kan? Ini akad. Makanya tidak bisa diangkat itu akad jual beli. Akad jual beli itu tidak bisa dibatalkan. Kecuali kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Karena dia memang lafadznya adalah lafadz khobariyah. Tapi maknanya apa? Tolabiyah. Paham ya? Maknanya tolabiyah. Ini tidak masuk. Ida kosot tabil insya. Makanya beliau bilang kalau antum maksudkan itu adalah insya. Iya kan? Kan sudah lewat penjelasan bersama kita. Kadang ada jumlah tolak insya'iyah, khobariyah. Tapi maknanya apa? Maknanya apa? Insya'iyah. Makanya beliau bilang kalau antum maksudkan ini adalah insya'iyah. Tahu insya'iyah? Apa itu insya? Insya maksudnya apa? Tolak. Insya maksudnya tolak. Bikhilaf berbeda dengan ja'alladhi abuhu qa'imun. Ja'alladhi dorobtuhu. Dah? Beda bentuknya. Watsani. Itu syarat pertama ya. Syarat pertama harus berupa jumlah khobariyah. Watsani syarat kedua. Syarat kedua. Antakuna mustamilatan ala domirin mutabikin lil mausul. Harus mencakup atas domir yang sesuai dengan isim mausul. Ini yang disebut dengan a'id. Jadi pada jumlah itu harus ada apa? Harus ada domir yang sesuai dengan isim mausul. Iya. Fi ifrodi dalam bentuk mufradnya.
Kalau isim mufradnya mufrad, maka nanti pasti domirnya juga apa? Mufrad. Wa tatniyati dalam jamaknya. Kalau isim mausulnya nanti mutsanna, maka domirnya pasti apa nanti? Mutsanna. Wa jam'ihi dan dalam jamaknya. Artinya nanti kalau ada isim mausulnya adalah jamak, pasti domirnya juga apa? Jamak. Wa tadkirihi dalam hal mudzakarnya. Artinya apa? Kalau nanti adalah isim mausulnya adalah mudzakar laki-laki, pasti domirnya juga apa? Laki-laki. Wa ta'nithihi sama. Nah contohnya lihat. Ja'alladzi akramtuhu. Mana domirnya? Mana domirnya? Hah? Hu. Sama dengan isim mausulnya? Sama. Alladzi akramtuhu. Ja'atillati akramtuha. Sama? Sama ha. Ja'alladani akramtuhuma. Sama mutsanna. Wa ja'atillatani akramtuhuma mutsanna. Wa ja'alladzina akramtuhum jama'. Wa ja'allati akramtuhunna. Jama' juga. Paham kan? Jadi domir ini harus selalu apa? Selalu apa? Sama. Nanti akan dibahas ulang karena domir ini adalah a'id. Jadi domir itu harus sama dengan isim mausulnya. Terus perhatikan setelahnya. Wa qad yuhdafud domir. Kadang domir itu dihilangkan. Ini masalah. Makanya pembahasan domir ini kalau kembali kepada sebelumnya susah kalau dikasih dari nol. Karena masalahnya ini lagi. Kadang kadang dihilangkan. Sawa'un kana marfu'an. Sama saja apakah yang dihilangkan itu domir marfu'. Nahu qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Ayyuhum asyaddu. Perhatikan itu kata ayyuhum asyaddu. Pertanyaan saya, mana isim mausul? Ayyu. Kan begitu? Kan begitu? Mana silanya? Mana aidnya? Tidak ada. Tidak ada. Dihilangkan. Asalnya huwa asyad. Asalnya ini ayyuhum huwa asyad. Lihat. Alladhi huwa asyad. Paham ini? Huwa. Domirnya marfu atau mansub atau majrur kumpul? Huwa yang dihilangkan. Huwa yang dihilangkan. Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Karena huwa mubtada. Asyaddu adalah khobar. Itu dia. Au mansuban atau domirnya itu kadang domir yang dihilangkan itu adalah domir mansub. Kadang domirnya mansub. Nah contoh. Ma wa ma'alimtu ay wa ma'amilat aidihim ma'amilat. Kan fi'il. Berarti yang dihilangkan adalah domir mansub. Wa ma'amilat aidihim. Isim mausulnya mana? Isim mausulnya dulu. Mana isim mausul? Ma. Silanya? Silanya. Amilat. Mana domirnya? Tidak ada. Berarti mahdhuf. Paham ini? Mahdhuf. Takdirnya? Lihat. Ya kata beliau. Qara'a ghairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah. Dibaca oleh selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Amilathu. Jadi dia nampakkan. Bilha'i alal asl. Dia baca dengan ha di atas asalnya disebutkan. Disebutkan. Wa qara'aha ula'i bihadfiha. Dan sementara mereka ini yaitu Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Membaca dengan menghilangkan domirnya. Paham ya? Jadi dia baca. Wa ma'amilat aidihim. Selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah dia baca wa ma'amilathu aidihim. Berarti domir apa yang hilang? Domir apa atau nasab? Domir nasab. Karena domir hu kalau bersambung dengan fi'il mansub. Domir hu kalau dia bersambung dengan fi'il maka hukumnya apa? Mansub. Hukumnya mansub. Au mafudun bil idhofa. Atau bisa juga domir itu dijer dengan idhofa. Dijer dengan idhofa. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Faqdi ma'an taqodin. Lihat. Faqdi ma'an taqodin. Pertanyaannya. Mana isim mausul? Mana silatul mausul? Mana silatul mausul? Antaqodin. Kan sila berupa jumlah.
Jadi anta kodin silanya. Mana aidnya? Pertanyaan berikutnya. Mana aid? Mana aid? Apa? Dihilangkan. Paham ini? Aidnya dihilangkan. Takdirnya apa? Ma anta kodihi. Kalau seperti itu iki kodihi. Berarti aid yang hilang apa iki? Marfu, mansub, majrur. Mansub. Kan kodihi. Sekarang hilang hi-nya. Kodin. Yang hilang domir apa? Mansub atau majrur atau marfu? Hmm. Hmm. Mansub. Ini masalah. Abu Zakaria, Indak. Kenapa itu? Bersambung dengan fi'il. Kan isim. Kan gini. Kalau domir hu bersambung dengan isim mudhafun ilaih. Kalau bersambung dengan fi'il maf'ulun bi. Itu kan sudah ada di kaidah baca kitab. Sekarang. Kodi isim atau fi'il? Iki. Isim. Berarti mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Paham kan? Kaqouli ta'ala faqdi ma anta qadin ay ma anta qadihi. Wa qauli syair dan perkataannya penyair, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Masya Allah, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Ini bagus juga syairnya. Penyemangat untuk belajar. Satubdi lakal ayyam, akan tampak bagi kamu nanti di hari-hari yang akan datang. Ma kunta jahila, apa yang kamu tidak tahu sekarang. Apa yang kamu tidak tahu sekarang, nanti al-ayam, setelah lamanya waktu antum belajar akan nampak itu masalah. Paham kan? Apa yang kamu tidak tahu, ini kalau dalam hal belajar. Demikian pula dalam hal berita. Suatu saat akan nampak bagi kamu, ya, apa yang kamu tidak tahu. Paham kan? Nah, sekarang kita bilang gini, ma kunta jahila. Itu yang pokok kita. Ma kunta jahila. Sekarang, mana isim mausulnya? Mana silatul mausul? Kunta jahila. Paham gak nih? Pertanyaan saya, mana aid? Kan harus ada aid. Dihilangkan. Karena takdirnya ini, ay ma kunta jahilahu. Lihat takdirnya setelahnya itu. Ma kunta jahilahu. Berarti yang hilangkan tadi kumpul. Mansub, majrur atau marfu. Dia punya dua jawaban. Marfu, majrur. Kan takdirnya ma kunta jahila, takdirnya ma kunta jahilahu. Yang hilang berarti mansub atau majrur atau mansub. Marfu atau mansub atau majrur. Marfu. Masya Allah. Syukur. Syakarallahu lak. Yang hilang mansub atau majrur atau marfu. Apa? Kenapa bisa? Mudhafun ilaih, saudara. Bersambung dengan isim. Jahilah. Jahilah ini apa? Kumpul. Isim atau fi'il. Atau huruf. Isim. Kalau domir hu bersambung dengan isim, apa yang terjadi? Mudhafun ilaih. Kenapa ini? Lalai. Lagi ke Skendari. Masya Allah. Tidak lari itu. Calonmu, kalau itu memang calonmu akan tetap setia menunggu. Tidak pergi ji. Paham, kumpul. Ini bahaya ini. Iya. Jadi jahilahu majrur mudhafun ilaih. Kan ini belum mau contohkan makfud bil idhofah. Contoh yang dijar dengan idhofah. Domir yang hilang. Masya Allah. Berikutnya lagi. Au makfudun bil harf. Bisa juga itu domirnya. Yang hilang itu dijer dengan huruf jer. Paham ini? Yang hilang itu adalah domirnya dijer. Tapi dijer dengan siapa? Huruf jer. Nah qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Perhatikan ke ayat pertama. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Pertanyaan saya sampai di situ dulu.
Mana isim mausulnya? Mana sila? Ta'kuluna minhu. Mana ait? Hu. Kalau situ masih aman, itu dilapatkan. Sekarang lapat kedua. Wa yashrobu mimma tashrobun. Wa yashrobu mimma tashrobun. Mana isim mausul? Mana sila? Mana sila? Tashrobuna. Mana ait? Hilang. Jadi tidak dimunculkan itu lagi minhu. Kenapa? Sudah cukup dengan yang pertama. Sekarang berarti aitnya adalah mahdhuf. Yang hilang apa? Majrur, marfu, atau mansub. Afgan? Majrur. Dengan siapa? Huruf jer. Maka takdirnya ai minhu. Itu takdirnya. Wa qauli syair, dan berkata penyair, nusalli lilladzi sallat Quraisyun wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Ini bagus sekali syairnya. Menunjukkan keistiqomahan walaupun orang lain menentang. Dia bilang artinya nusalli lilladzi sallat Quraisy. Kita solat hanya untuk yang orang Quraisy solat untuknya. Orang Quraisy solat untuk siapa? Kan untuk Allah. Maka dia bilang kita solat kepada siapa yang orang Quraisy solat. Paham kan? Maksudnya orang Arab solat hanya mengharap kepada Allah pahalanya. Kita juga solat seperti mereka solat. Paham ini? Terus, wa na'buduhu. Kita beribadah kepadanya. Menyembahnya. Wa in jahadal umumu. Walaupun orang umum mengingkarinya, menentangnya. Maksudnya kita akan tetap menyembah Allah walaupun orang awam adalah tidak menyembah Allah. Paham kan? Tapi yang menjadi syahid kita mana? Mana isim mausul dulu? Mana isim mausul? Alladzi. Paham gak ini? Mana silatul mausul? Mana silatul mausul? Solat Quraisyu. Paham ini kan? Solat Quraisyu. Terus mana aitnya? Paham pertanyaannya? Mana aitnya? Tidak ada. Tidak ada di lafaz. Tapi ada takdirnya. Nusolli lilladzi solat Quraisyu. Maksudnya lahu. Yang orang Quraisy solat untuknya. Jadi kata untuknya itu dihilangkan. Paham ini? Kata untuknya dihilangkan. Lihat yaitu takdirnya. Nusolli lilladzi solat Quraisy lahu Quraisyu. Itu kita solat yang orang Quraisy solat untuknya. Wa fi hadzal fasl tafsil katsirah la yaliku bihadzal mukhtasar. Pada fasal tentang silatul mausul itu banyak rinciannya, tidak pantas untuk ringkasan ini. Selesai untuk silatul mausul sementara. Demikian pula harus ada domirnya. Kemudian yang berupa jumlah ya. Yang berupa apa? Jumlah. Sisa sibhul jumlah. Sisa sibhul jumlah. Dipahami ya? Kemudian nanti akan dibahas setelahnya yang ma'rifat dengan belum dah bahas khusus ait ya. Antum lihat tak? Belum dah bahas secara khusus apa? Ait. Tapi dimasukkan di pembahasan silatul mausul. Paham ya? Jadi nanti sisa silatul mausul berupa sibul jumlah. Insya Allah kita ambil besok. Sekaligus kita masuk di ma'rifah yang pakai al. Kita masuk di ma'rifah yang pakai al. Insya Allah ta'ala. Kemungkinan besok itu selesai ma'rifah nakiro. Kemungkinan insya Allah kita rencanakan. Supaya setelahnya masuk pada mubtada dan khobar. Artinya kita sudah masuk tahap ketiga. Kita langsung masuk tahap ketiga, tahap terakhir. Mubtada khobar dan yang semisal dengannya dari marfu'at. Alhamdulillah. Begini, anta bisa nggak kembali ke alladzi? Yang kembali itu pasti domir goib. Kan tidak mungkin mau kembali domir ana. Ya ana sudah ana. Anta, masa mau kembali? Pasti kembali itu, yang kembali kepada sebelumnya siapa? Domir goib. Masa domirnya mukhotob mutakalim.
Paham ini? Maksudnya Ahmad, kan ada mi anta. Kenapa kita tidak katakan domirnya adalah siapa? Anta. Tidak bisa. Domir itu kan kembali ke sebelumnya. Berarti domir goib. Kan dia kembali ke orang ketiga. Paham Ahmad? Hmm. Ini nasa. Dah. Hmm. Ulang, ulang, ulang. Hmm. Saya tidak dengar. Ayun. Apa masalahnya Ayun? Kenapa dia didopakan pada hum? Hmm? Padahal dia ma'rifah. Masa? Dia nakiro. Kan dia ini mu'rob. Ayun satu-satunya isim mausul yang mu'rob. Dia nakiro. Dia ma'rifah karena didopakan kepada hum. Nah, hmm? Hmm. Nasab. Ya kan? Ya kan? Semua pokoknya kalau ada al masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbaha, maka dia isim mausul. Paham saudara? Ada masalahnya? Hmm? Pasti masalahnya antum adalah, kenapa dikatakan kalau begitu ma'rifah nakiro? Iya, dia ma'rifah karena ada al. Kan isim mausul ma'rifah saudara. Paham kan? Jadi ini maksudnya. Marortu birrojuli al-akil. Kenapa dikatakan al-akil ma'rifah? Karena al isim mausul ma'rifah. Apa maksudnya? Kasih jelas ucapan, kasih jelas. Saya suka itu kalau orang jelas. Hmm. Hmm? Iya, sebagai hal. Antum gini. Saya bilang tuh, ja'a Zaidun yabki. Ja'a Zaidun yabki. Apa antum i'rab ini yabki? Hmm? Jumlah tuh? Jumlah sebagai apa? Begitu maksud. Paham Ji? Sudah? Yakin? Hmm. Ini, maksud itu al-mausul, ma'rifah memang. Jangan dihukumi dua. Tahu Ji? Tahu Ji ini pembahasan. Isim mausul di bab mana ini? Ma'rifah atau nakiro? Hmm? Kenapa kita bilang hukum dua dan memang sudah satu hukumnya. Paham ini kan? Al termasuk isim mausul. Itu intinya pertama. Kalau dia isim mausul, mungkin gak kita bilang ma'rifat nakiro? Tidak mungkin. Yang lain nanti baru. Kalau masa yang gini, antum bilang begini, ja'ar rojulu, ar-rojulu. Alnya apa ini? Al-mausula atau al... Hmm? Kan begitu. Tak? Bukan al-mausula karena masuk di ar-rojul. Kata jamit. Paham kan? Hmm. Tidak? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.